Novi, saya benar-benar nggak tahu Mbak soal uang itu, Mbak. Saya benar-benar ikhlas nolongin Mas Agus, Mbak. Hola netizen yang tercinta, Agus, korban penyiraman air keras, nekat menggunakan uang donasi pengobatan dirinya untuk membayar hutang keluarga. Tidak tanggung, uang donasi yang dipakai Agus membayar utang mencapai 98 juta rupiah. Awal tujuannya donasi tersebut dikumpulkan untuk biaya pengobatan mata Agus. Setelah terkumpul sebanyak 1,5 miliar rupiah, Agus justru menyalahgunakannya. Penggunaan uang donasi Agus bahkan menjadi kisruh antara pihaknya dengan Pratiwi Novianti. Agus bercerita ia mendengar percakapan antara anak bibinya, Wawa, via dengan pihak bank. Kata Agus, jika utang itu tidak dibayar maka rumah Wawa akan disita bank. Dengan memiliki uang donasi 1,5 miliar rupiah, Agus berpikiran memakainya untuk membantu Wawa. Menurutnya, Wawa juga sudah berjanji akan mengembalikan uang donasi Agus yang dipakai untuk bayar utang. Agus mengatakan bahwa Wawa tidak mengetahui ia telah membayar utang pakai uang donasi. Meski sudah dibayarkan utangnya, Wawa kini justru kembali menggadaikan sertifikat rumah ke Agus. Sementara Wawa mengaku tidak berniat ikut menikmati uang donasi pengobatan Agus. Pratiwi Novianti merasa kesal karena 2 kali pertemuan ia tidak diberitahu bahwa ada uang donasi Agus yang dipakai untuk membayar utang. Wawa yang awalnya menangis langsung nyinyir soal perbedaan pernyataan nominal antara 98 juta rupiah menjadi 100 juta rupiah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya ampun, aku mau nangis tapi nggak ada air mata. Tadinya gue nggak tahu ya permasalahannya ini apa gitu. Akhirnya gue mampir tuh di YouTube-nya Bang Demsu. Gue tonton itu. Dan mau tahu apa? Gue dulu tuh ya ketika si Agus ini keluar gitu, ini kasihan banget orang, kok bisa ini orang gitu disiram gitu sampai dia mukanya kayak begitu kan, kasihan kita dulu kan. Tapi ternyata setelah dia mendapatkan donasi gitu kan, yang kita yang jadi kasihan tuh jadi greget gitu, dibikin greget kita netizen ini, apalagi sama si Wawanya ini yang gue kagak ngerti gitu, kenapa dia ngomong bawa-bawa tasbih? Kenapa? Biar apa gitu? Biar orang-orang percaya gitu? Biar apa? Lagi nih ya, uang donasi malah dibagi-bagi gitu. Ini tuh donasi, orang ngasih donasi itu buat lu berobat gitu kan, buat lu berobat. Ini malah dibagi-bagi sama keluarga, kayak bagi-bagi harta warisan gitu loh, ya kan? Mestinya itu duit nih ya, lu kalau udah dapat 1,7 M, lu bisa ke luar negeri, lo bisa ke Korea, lo bisa operasi plastik di Korea ya, lu bisa operasi di Korea, apa enggak lu bisa di Thailand ya kan? Ini malah masih berobatnya pakai BPJS. Ya, jadi orang-orang mempertanyakan dong, ini kan orang-orang punya niat baik gitu, mau donasi sama lu, ya kan? Nah, jadi uang donasinya ini pergunakanlah untuk lu berobat. Karena apa? Karena ketika lu berobat dan lu sembuh, lu bisa melanjutkan hidup lu dengan happy lagi. Jadi lo nggak depresi lagi. Dulu kan kabarnya lu tuh dibilang depresi gitu karena masalah ini. Akhirnya netizen Indonesia berbaik hatilah, mereka memberikan donasi sama lu dan terkumpullah uang sebesar 1,7 M ya. Itu uang yang tidak sedikit, banyak banget gitu kan. Itu bisa lu pergunakan, bisa buat operasi. Sekarang ini kan dunia kedokteran, dunia kecantikan itu udah pada canggih gitu. Pasti setidaknya bisa lah untuk memperbaiki gitu kan. Kalau lo kagak bisa di luar negeri, lo bisa. Kalau lo gak bisa di Indonesia, tindakannya lo bisa di luar negeri. Dengan uang segitu ya pasti bisa gitu. Tapi malah dramanya banyak banget. Ini orang-orang jadi malas, tau gak, jadi enak ngelihatnya. Semuanya sekeluarga pada drama semua. Ada yang nangis kagak keluar air mata, ya kan? Jadi orang-orang sudah tidak bersimpati lagi nih ya. Nanti orang-orang gara-gara lu nih ya, orang-orang jadinya ada orang yang lebih membutuhkan pengen didonasiin gitu kan. Orang-orang sudah berpikirnya nanti kayak begini, ya kan? Kasihan orang yang benar-benar butuh
buat didonasiin gitu ya. Kalau orang udah meniat donasi dan ngasih lu, ya lu pergunakan uang itu untuk berobat. Bukannya lu malah bayar hutang lah, buat untuk kehidupan pribadi lu lah. Lu bilang kehidupan ini akan berjalan, ya kehidupan ini berjalan kalau itu uangnya lu pakai dulu buat berobat. Ya, udah deh, jangan bikin netizen trauma sama donasi. Kok nangisnya kayak gitu sih, Bu? Mau saya ajarin nangis ya? Nih kayak gini nih. Resapi dulu, Bu. Bayangkan, rasakan di pedih dalam hidup ibu yang pernah ibu rasakan dulu. Konsentrasi. Mulai keluar air matanya. Gak pernah pakai 100 juta. Yang Gus ya. Pura-pura batuk, Bu. Saya nolong betul-betul ikhlas. Saya kasih nama Agus. Novi. Saya benar-benar gak tahu Mbak soal uang itu, Mbak. Saya benar-benar ikhlas nolongin Mas Agus, Mbak. Oke, cukup ya kelas actingnya ya. Sekarang kita bahas tentang uang donasi. Apapun, berapapun, dari siapapun, uang donasi itu harus digunakan untuk masalah yang pertama kali diangkat. Jadi kalau misalnya kamu minta donasi untuk penyakit mata atau cancer misalnya gitu, yang ganas, penyakit ganas, atau mungkin diamputasi atau apa, itu kamu gunakan untuk masalah yang pertama kali dipakai atau diumumkan kepada publik. Ini ada masalah dan memerlukan donasi. Itu yang difokuskan. Nomor satu. Kedua, harus jelas betul uang itu larinya kemana dan untuk apa. Laporannya harus selalu, karena betul sekali Teh Novi bilang tadi, dia sebagai ketua yayasan, sebagai juga pemilik yayasan itu yang menaungi sekian banyak orang yang betul-betul membutuhkan, maka menjadi beban buat Mbak Novi, Teh Novi, apabila kepercayaan dari publik dengan memberikan dana donasi itu tidak disalurkan kepada tempat yang semestinya, seperti itu. Dan hal ini akan berimbas kepada kita nih semua, publik atau netizen, juga jadinya ragu-ragu untuk memberikan sumbangan. Karena apa? Tidak bisa ditelusuri, tidak ada pembuktiannya, terus nggak tahu juga itu uang kemana. Ya, bukan berarti tidak ikhlas ya. Ikhlas pada saat menyumbang pasti ikhlas. Tetapi alangkah baiknya kita tahu apa yang sudah dilakukan ya, berdasarkan dengan kebutuhannya, menggunakan uang kita seperti itu, sehingga mempunyai keyakinan atau trust untuk nextnya lagi untuk nolong pada saat Mbak Novi atau di podcastnya Mas Densu gitu ya, ada lagi yang punya masalah pun kita menyumbangnya juga dengan legowo gitu loh, dengan lebih senang hati, lebih antusias lagi, lebih semangat lagi. Dan untuk Wawa ya saya rasa 98 sama 100 juta beda 2 juta doang kali ya. Tapi tetap aja Bu ya, prinsipnya ini tidak bisa sama sekali menggunakan uang yang diberikan oleh banyak orang ini untuk kebutuhan pribadi ya. Karena membayar rumah ibu itu kan dari bank ya, dari anggunan bank ini merupakan masalah pribadi ibu gitu loh, di luar dari masalahnya Mas Agus yang harusnya difokuskan itu adalah kesembuhannya gitu loh. Apapun alasannya, mau dibilang udah nggak bisa atau apa, ya nggak usah narik donasi kalau memang nggak bisa. Dari awal seperti itu, nggak perlu pakai donasi kalau memang nggak bisa. Ngapain, untuk apa gitu loh ya. Dan tetap kita sebagai orang yang membutuhkan, sudah dibantu, harus tahu terima kasih. Itu prinsip ya, harus tahu bagaimana berterima kasih kepada orang yang menolong kita. Bukan sudah ditolong terus diem-diem baik gitu ya, udah dapat uang masuk transferan terus diem-diem aja. Biarpun miscommunication, tapi harus punya itikat buat nyari. Mbak Novi kan gampang nyarinya, si Teteh Novi ini gampang banget dicarinya gitu loh. Handphone pasti on terus, kantornya kita tahu di mana, orangnya ada di mana, gampang banget nyari beliau gitu. Jadi pelajaran buat yang lainnya juga untuk urusan donasi ini,
transparan ya. Dan kalau untuk aku sebagai donatur, lebih baik mencari yayasan yang apa ya, yang bisa kita lihat gitu kemana jelas uangnya dan progresnya seperti apa gitu loh. Kalau aku sebagai donatur, jadi untuk yang pribadi, apalagi yang sukanya DM, mam aku gini-gini, biarpun udah ngirim foto atau segala macam, itu aku tidak akan tanggapi di sosial media. Karena kalau personal ini sangat banyak sekali modus-modus penipuan dengan jalur menjual kesedihan. Oke, segitu aja deh. Gimana pendapat kalian guys? Drop komen ya.